Shalom, puji Tuhan, kita kembali bisa berkumpul di pagi hari ini dalam ibadah online GKRI Jemaat El Shaddai. Bagi saudara-saudara yang baru saja bergabung dalam ibadah kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah online Gereja GKRI Jemaat El Shaddai. Mari saudara-saudara, kita akan awali ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa, kita akan menghadap kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas apapun yang boleh kami alami sepanjang hidup kami sampai pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau membangunkan kami Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera, dan memperkenankan kami ya Bapa untuk duduk diam beribadah di pagi hari ini ya Bapa. Engkau urapi, Engkau kuasai ibadah kami ya Bapa. Engkau urapi seluruh jemaat-Mu yang ikut beribadah. Engkau kuasai Tuhan Yesus tempat-tempat di mana kami beribadah ya Bapa. Engkau juga urapi pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini, juga hamba-Mu Tuhan Yesus akan menyampaikan firman. Kau juga urapi Tuhan Yesus seluruh peralatan yang kami pakai ya Bapa. Biar Engkau yang beracara dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Kau juga ampuni segala dosa kami ya Bapa. Kuduskan kami agar kami layak berada dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pernahkah saudara berada dalam suatu titik kehidupan di mana saudara merasa hidup saudara tidak ada lagi suatu kemajuan, merasa tidak berkembang, merasa hidup ini stagnan, kemudian saudara berusaha untuk membuat suatu planning akan hidup saudara ke depan. Saudara berusaha untuk memakai pikiran saudara, tenaga saudara, pengetahuan saudara. Kemudian saudara berdiskusi dengan teman dan saudara, dan akhirnya saudara menghadapi atau menemukan suatu rencana baru untuk hidup saudara yang saudara merasa itu adalah yang terbaik bagi saudara. Kemudian tiba-tiba saudara mengetahui bahwa itu bukan rencana Tuhan, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian pada saat itu saudara berusaha mencari tahu, melihat ke depan dengan mata jasmani saudara, apa yang akan terjadi di depan sana. Kemudian saudara mulai menimbang-nimbang, saudara mulai merasa takut, merasa gelisah, merasa bimbang akan apa yang akan saudara alami di depan sana. Saya pernah mengalami pada titik seperti itu. Kemudian saya menyadari Tuhan berkata, "Mengapa engkau tidak percaya kepadaku?" Benar saudara, kita akan menghadapi akhir tahun 2021, kita akan menghadapi 2022, di mana banyak orang pada saat-saat ini akan mempunyai resolusi, mempunyai rencana yang begitu baik untuk hidup mereka di depan sana. Tetapi saya mau mengajak saudara, apapun yang akan saudara hadapi, kita percaya kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita, tetapi Tuhan berkata Ia akan selalu beserta saudara dan saya. Mari kita awali ibadah kita di pagi hari ini, kita angkat pujian kita untuk mengingatkan betapa besar kuasa Tuhan bagi kita. Ia yang sanggup melihat dan merencanakan sesuatu yang terbaik bagi saudara dan saya. Mari kita mulai, kita akan nyanyikan lagu Ku Tidak Takut Sebab Kau Besertaku. Kami akan menghadap kepadamu Tuhan Yesus. Kami akan bawa seluruh hidup kami ya Bapa, karena kami tidak takut Engkau beserta dengan kami. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak sebab Engkau Allahku.
tidak takut. Inilah iman kami ya Bapa. Ketika kami menghadapi apapun hidup kami ya Bapa, di musim apapun kehidupan kami di dunia ini Tuhan Yesus, terutama dalam menghadapi pandemi yang berkepanjangan Tuhan, ketika kami sampai pada akhir tahun ini Tuhan Yesus, ketika kami mulai takut dan goyah ya Bapa, Engkau menegur kami ya Bapa bahwa Engkau tetap menyertai kami. Bahkan Engkau berkata, kenapa kami tidak percaya kepadamu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Bapa. Kami ingin lebih lagi mengangkat iman kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami angkat tangan kami ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan memegang tangan kami Tuhan Yesus. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus mau memakai pengalaman dan kepintaran kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemenangan dengan lebih sungguh-sungguh kita katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Nyatakan iman saudara bahwa Yesus tetap akan memegang tangan kita. Bahkan kalau kita berada dalam jalan Tuhan sampai akhir, Dia akan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Itulah iman kita saudara-saudara. Kita lebih lagi, kita angkat suara kita, kita katakan, Yesus memberiku kemenangan. Amin. Mari kita nyatakan sekali lagi. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Engkau yang akan memberikan kami kemenangan Tuhan Yesus. Engkau yang akan berperang di depan kami ya Bapa. Engkau yang akan berjalan di depan kami Tuhan Yesus. Secara manusia kami tidak mampu Tuhan. Ajar kami lebih lagi ya Bapa untuk percaya dan memandang kepadamu. Tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita katakan sekali lagi, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi kita katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus, Engkau sumber kemenangan dalam hidup kami ya Bapa. Kami tidak akan takut, kami tidak akan ragu, kami tidak akan khawatir ya Bapa. Kami akan masuk lagi Tuhan Yesus dalam penyembahan kami ya Bapa, sehingga kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan lebih lagi dalam penyembahan kita. Kita katakan masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasa kedamaian, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Kita katakan Yesus, kita serukan namanya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, kita menyembah Dia. Dia yang layak disembah. Mari kita rasakan hadirat-Nya. Sujud di hadapan-Mu. Inilah keinginan kami ya Bapa, dalam hidup kami, dalam rencana kami ya Bapa. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita lebih lagi, kita akan masuk hadirat-Nya. Kita nyanyikan dari awal. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin masuk hadirat-Mu ya Bapa. Dalam ketakutan kami, dalam kebimbangan kami di dunia ini ya Bapa, kami ingin masuk dan merasakan hadirat-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa merasakan kasih-Mu, kami bisa merasakan penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tidak akan digoncangkan lagi dengan dunia ini ya Bapa, karena kami tahu kami bersama dengan-Mu ya Bapa, di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan ketenangan bersama-Mu Tuhan Yesus. Kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Kita katakan Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Kami menghadapkan wajah kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami sujud di hadapan-Mu ya Bapa, meminta pertolongan daripadamu Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Bapa, Kau yang memberikan kami kemenangan. Hanya untuk kami hanya perlu
dipuji, Engkau yang layak dimuliakan. Engkau sobat kami yang setia, Engkau segalanya dalam hidup kami ya Bapa. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia, kita nyatakan bahwa Ia yang layak disembah, Ia yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau layak terima puji. Kita angkat tangan kita untuk menyembah Dia. Kita berikan pujian yang paling tinggi, karena Dia yang layak disembah dan dipuji. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, berikan kemuliaan bagi Dia. Pujian, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, layak, amin, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kita katakan sekali lagi, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Benar Yesus, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan, karena Engkau Yesus satu-satunya sobat kami yang setia. Engkau Yesus yang bisa berjanji kepada kami ya Bapa, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan menolong kami, bahkan Engkau akan memberi kemenangan bagi kami, dan kami tidak perlu takut menghadapi hidup di dunia ini ya Bapa. Apapun Tuhan Yesus yang ada, kami percaya ya Bapa, Engkau yang berada di depan kami ya Bapa. Engkau bahkan yang lebih mengetahui rancangan-Mu ya Bapa untuk hidup kami masing-masing ya Bapa, di depan sana ya Bapa. Ketika kami tidak tahu apa akan terjadi tahun depan nanti ya Bapa, Engkau tetap memegang tangan kami ya Bapa. Engkau akan tetap beserta dengan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin bersorak bagi-Mu karena Engkau yang terbaik bagi kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus seluruh umat percaya sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya benar ya saudara-saudara, ketika kita menghadapi titik di mana tidak ada lagi harapan, kita merasa bahwa kita tidak bisa melihat ke depan sana, kadang kita merasa takut, kadang kita merasa goyah, tapi kita akan menaikkan satu pujian di mana janji Tuhan yang manis mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan melupakan saudara dan saya. Amin. Mari saudara-saudara kita akan bersorak bagi Dia. Kita akan nyanyikan lagu Janji yang Manis. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Amin. Kita katakan dari awal janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku
lupakan, aku memimpinmu. Itulah janji saudara, Tuhan bagi saudara dan saya. Tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Kita katakan, aku penolongmu. Aku penolongmu, yakinlah. Sekali lagi kita katakan, aku penolongmu, yakinlah. Sekali lagi kita katakan, Tuhan penolongmu. Tuhan penolongmu, yakinlah teguh. Amin. Ya, kita benar-benar sudah menyatakan iman kita. Semoga apa yang kita nyanyikan benar-benar membuat iman saudara dan saya lebih lagi percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan saudara dan saya ketika kita melangkah walaupun kita tidak mengetahui dan tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan sana. Amin. Mari kita memuji lebih lagi, kita akan nyatakan pelangi kasih Tuhan di mana dikatakan dalam lagu ini, apapun yang terjadi di depan kita, walaupun kita tidak mengerti, tapi kita tahu bahwa pada saatnya akan indah, pada waktunya akan apa yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Amin. Kita katakan, apa yang kau alami kini? Yang
pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Benar ya saudara-saudara, ketika kita menyanyikan lagu yang mengatakan bahwa janji Tuhan pada saudara dan saya, kita akan merasa sukacita, kita akan merasa punya keyakinan, bahkan ada api yang selalu menyala dalam hati saudara dan saya. Saya persilakan saudara-saudara untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau yang selalu beserta dengan kami, bahkan Engkau yang mengingatkan kami ya Bapa, melalui pujian, melalui lagu-lagu, melalui firman, melalui apapun Tuhan Yesus di dalam doa-doa kami ya Bapa. Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Bapa untuk kami jatuh ya Bapa, bahkan terkecoh dengan ilah-ilah di dunia ini ya Bapa. Engkau selalu membangkitkan kembali iman kami dan memberikan janji yang paling indah bagi hidup kami ya Bapa, bahwa Engkau tidak akan pernah melupakan kami. Engkau akan selalu memimpin kami, bahkan membimbing kami sampai kami memperoleh kemenangan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami ya Bapa, kami buka hati kami ya Bapa, urapi hati kami ya Bapa, biar kami bisa mendengarkan Tuhan Yesus suara-Mu ya Bapa, bisa menangkap ya Bapa firman-Mu ya Bapa, dan mengerti ya Bapa. Dan kami akan memegang firman-Mu ya Bapa sebagai pegangan dalam hidup kami melangkah ke depan sana ya Bapa. Kau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sembunyikan dia di belakang salib-Mu ya Bapa, sehingga apapun yang diperkatakannya sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama akan persiapkan hati kita, kita katakan, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya pada-Mu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada-Mu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku hebat, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kita ulangi dari awal. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku mengerti segala rencana. Benar Yesus, biar rencana-Mu adalah yang terbaik ya Bapa. Ajarku berserah. Kami ingin berserah ya Bapa. Ajar kami lebih lagi ya Bapa melalui firman-Mu. Padamu pimpinlah jalanku. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu.
Saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita satukan hati kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Kalau kembali kami masih bisa bersekutu bersama, kami kembali masih bisa beribadah Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini juga kami mau buka hati, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari biarkan pengurapan-Mu yang turun di tengah-tengah kami, berkuasa atas setiap jemaat-Mu, siapapun yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Biarkan urapan-Mu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan setiap hati untuk menerima firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu, Tuhan kuduskan Bapa untuk Tuhan bisa pakai pagi hari ini untuk menjadi saluran berkat-Mu. Berkuasalah Tuhan Yesus atas firman-Mu pagi hari ini. Hamba taruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Semua yang mau menghambat, menghalangi, semua yang membuat tidak bisa menerima, mendengar, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya puji Tuhan ya, bersyukur kembali saudaraku kalau hari ini kita kembali bisa bertemu lagi dalam ibadah minggu pagi kita. Ya saya percaya saudaraku ya, itu yang harus benar-benar kita syukuri dalam hidup kita. Kalau masih ada waktu kita untuk bisa beribadah, waktu kita untuk bisa mendengarkan firman, bersekutu, itu semua kasih karunia Tuhan saudaraku. Kelihatannya mungkin sepertinya sepele, kelihatannya seperti tidak, ya secara dunia itu kan tidak seperti kelihatannya tidak mengerjakan apa-apa. Tapi di dalam rohnya saudaraku, itulah satu kekuatan yang luar biasa, satu anugerah Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita pertolongan. Ya puji Tuhan kalau pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama-sama saudaraku ya. Pagi hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 62 ayatnya yang pertama sampai ke-13. Mazmur 62 ayat yang pertama sampai 13. Judul perikopnya perasaan tenang dekat Allah. Ya mungkin kalau ditanya saudaraku ya, siapa yang butuh ketenangan? Saya rasa semua orang butuh ketenangan. Benar nggak saudaraku? Perasaan tenang itu menurut saya itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari. Ya kalau bukan karena kekuatan Tuhan yang turun, yang membuat kita tenang, saudaraku, semua kita tidak akan pernah bisa tenang. Ya, sekalipun kadang-kadang sudah berdoa, pada saat berdoa merasakan urapan Tuhan, kekuatan Tuhan, mungkin hatinya bisa plong, tetapi sesudahnya ketika kembali lagi kepada keadaan, ya kalau benar-benar tidak juga menguasai diri, memperjuangkan untuk tetap tenang, ya tenang itu tidak gampang saudaraku ya. Dan kalau pagi hari ini kita belajar untuk tenang, ya saya percaya saudaraku ya, itulah yang Tuhan kehendaki buat setiap anak-anaknya. Karena firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Ketika tenang, orang lebih bisa terbuka. Ketika tenang, orang lebih bisa mendengar. Ketika tenang orang lebih bisa melihat, menyadari saudaraku. Tetapi ketika posisi tidak tenang, apalagi mungkin emosi, kacau saudaraku yang marah, ya semualah yang membuat tidak tenang ya, perasaannya bergejolak seperti itu susah kita untuk mendengarkan suara Tuhan, susah. Walaupun Tuhan mungkin sudah berbicara, tetapi kita nggak bisa mendengarkan. Tetapi di saat kita tenang, ambil waktu teduh saudaraku, di saat-saat seperti itulah kita bisa mendengarkan suara Tuhan, kita bisa menerima hikmat Tuhan, dan kita juga bisa mendapatkan kekuatan Tuhan. Ya, jadi kalau hari ini kita mau belajar sama-sama dari firman Tuhan ini ya saudaraku ya. Di sini dikatakan, saya bacakan ya. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya saudaraku, di sini ayat ini ya, mungkin ayat ini juga sudah sering kali kita dengar gitu ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, kalau memang benar-benar ayat ini terjadi saudaraku, kalau dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang saudaraku ya, ya sebenarnya kalau kita beribadah pasti kita akan merasakan ketenangan. Tetapi kenapa gitu ya, walaupun sudah beribadah, walaupun sudah datang, kenapa ketenangan itu tidak terjadi saudaraku ya? Kalau kita belajar dari ayat 2 ini, di sini dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, waktu saya baca ayat ini juga saudaraku ya, ayat 2 ini saya renungkan gitu ya. Kenapa sih orang bisa tenang? Kenapa dia bisa tenang? Kenapa Daud bisa tenang? Karena dia bilang daripadanya lah keselamatanku. Karena Daud tahu Tuhan Yesus, Tuhan itulah yang akan menolong dia. Itulah juru selamatnya, itulah penolong dia, itulah keselamatan. Itu yang membuat tenang. Kenapa kita tidak tenang saudaraku? Karena kita tidak yakin, kita tidak percaya. Benar nggak sih ditolong? Benar nggak sih diselamatkan? Benar nggak sih? Nah semua keadaan-keadaan itu, apalagi mungkin
kita tidak melihat jalan, tidak mendengar, ya tidak tahu, semuanya gelap tertutup, itu membuat tidak tenang gitu ya. Tetapi kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus saudaraku ya, dari ayat yang kedua ini kita mau sama-sama belajar gitu ya. Yang membuat hati kita bisa tenang memang karena kita bisa mengerti, bisa menyadari bahwa Tuhan itulah keselamatan kita. Dialah juru selamat kita. Ya saudaraku, dunia akan banyak memberikan pertolongan, mungkin banyak menawarkan jalan, apalagi di masa-masa seperti ini gitu ya. Banyak yang ditawarkan. Tetapi kita perlu belajar gitu ya. Satu yang paling utama dalam hidup ini, bahwa keselamatan itu adanya di dalam Tuhan. Menurut saya itu adalah satu jaminan. Itu adalah satu satu kepastian. Dan itulah yang membuat orang bisa tenang. Ya walaupun mungkin keadaan-keadaan itu apa saja bisa terjadi saudaraku ya. Tetapi ketika kita percaya dan ketika hati kita percaya kepada Tuhan dan kita tundukkan kepada Tuhan karena kita yakin Dialah keselamatan kita, itu yang membuat kita tenang. Sekalipun mungkin hari ini keadaan itu belum baik, keadaan itu mungkin masalah masih ada, tekanan masih ada, semua itu masih ada. Tetapi ketika hati kita percaya dan kita mau berserah penuh kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Dia pasti menolong, Dia pasti menyelamatkan, itu yang membuat kita tenang. Saudaraku ya, saya juga merenungkan gitu ya, banyak saudaraku ya diperhadapkan juga banyak gitu ya. Ya saudaraku, sebenarnya kalau kita mau menyadari gitu ya bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Benar nggak saudaraku? Hidup di dunia ini hanya sementara gitu ya. Semua pasti akan berlalu. Tidak ada yang tidak berlalu saudaraku. Sekuat apapun, sehebat apapun, sebesar apapun, sejaya apapun, tetap ada titiknya akan berhenti. Tetap ada gitu saudaraku. Jadi sehebat apapun orang itu, ada titiknya akan berhenti, akan stop gitu. Nah jadi itu yang membuat kita juga perlu benar-benar mempelajari dalam hidup kita gitu ya, bahwa hidup kita di dunia ini ada waktunya. Dan ketika waktu itu selesai, kita butuh satu kepastian kemana kita akan pergi, apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Itu yang paling utama saudaraku. Ketika kepastian itu sudah ada, menurut saya itulah satu kekuatan yang luar biasa. Ya, keadaan boleh lemah, mungkin penyakit pun boleh datang, kekacauan pun mungkin boleh ada. Tetapi kalau ada jaminan bahwa kita pasti selamat, bahwa kita akan mendapatkan tempat yang terbaik, bahwa ada jalannya, saya percaya itu membuat kita tenang. Sehingga pada akhirnya keadaan-keadaan yang lemah, ya mungkin bicara sakit, bicara kekurangan, bicara apapun tidak membuat kita takut. Kenapa? Karena ada Tuhan. Dan kalau Tuhan ada, Tuhan akan menuntun gitu. Jadi yang pertama di sini saudaraku ya, bagaimana supaya kita bisa merasakan ketenangan itu? Memang kita harus percaya dan meyakini benar bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Satu-satunya, tidak ada yang lain saudaraku, tidak ada penolong yang lain. Karena sebelum hati kita tunduk percaya sama Tuhan bahwa Dia satu-satunya saudaraku, hati ini akan mencari jalan yang lain, mencari yang masih mau mencari kepada yang lain. Tetapi kalau sudah kepada Tuhan, ya saya percaya saudaraku ya, tujuan kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan menuntun, Tuhan akan menolong. Bahkan bicara maut sekalipun, menurut saya ya kalaupun itu terjadi saudaraku ya, kedukaan kita berduka karena kita akan berpisah. Tetapi di satu sisi kita perlu bersuka. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang mempersiapkan hidup kita. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengajari, Tuhan yang menolong, Tuhan yang tidak pernah melepaskan. Ya saya mengalami bagaimana di tengah-tengah keluarga gitu ya. Ketika Tuhan juga mau memanggil salah satu anggota keluarga, bagaimana Tuhan juga mempersiapkan, bagaimana juga Tuhan menuntun. Memang waktunya tidak ada yang tahu saudaraku, tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi Tuhan menuntun supaya kita bisa sampai kepada waktu itu. Sehingga ketika tiba di waktu itu, Tuhan mempersiapkan kita. Daging kita pasti ada kesedihan duka cita, tetapi secara rohani kita boleh tenang karena kita percaya ada Tuhan. Gitu. Jadi yang pertama ini saudaraku ya, perlu satu keyakinan. Jadi pagi hari ini juga, apakah engkau sudah benar-benar percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidupmu 100% bahwa Dia adalah satu-satunya penolong, Dia adalah satu-satunya juru selamat, Dia adalah satu-satunya keselamatan, dan tidak ada jalan lain di luar Yesus. Kalau itu sudah ada saudaraku, saya percaya itu landasan utama, itu dasar utama, itu yang membuat kita percaya kepada Tuhan, dan itu yang membuat kita tidak bisa pergi, tidak bisa beralih lagi. Karena selemah apapun keadaan kita hari ini, kita percaya ada Tuhan. Tetapi kalau hati kita masih bimbang, kita belum percaya keselamatan itu, kita belum percaya saudaraku, itulah yang membuat kita tidak akan pernah tenang. Sedikit aja goyah,
Pasti. Ya memang manusianya kita, siapapun, ya setiap kita ketika diperhadapkan, pasti secara dagingnya kita kaget, itu respon saudaraku. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kekuatan Tuhan itu turun. Itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita teguh. Jadi yang pertama saudaraku ya, percayalah kepada Tuhan, ya percaya dan menyerah kepada Tuhan. Letakkan hidup kita, pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena dikatakan di sini, daripadanya lah keselamatanku. Daripadanya. Percaya bahwa Dia pasti akan menolong, Dia pasti tidak membiarkan, Dia pasti tidak melepaskan. Itulah kekuatan kita, itulah yang membuat kita juga bisa tenang. Yang pertama saudaraku ya, lanjut ayat yang ketiga. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya saudaraku di sini, ya bagaimana Raja Daud saudaraku ya, ketika dia juga meletakkan, di sini kan dibilang Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Gunung batu itu seperti apa sih saudaraku? Kalau dikatakan gunung batu kan sesuatu yang besar. Di sini dikatakan gunung batu dan juga kota benteng, sesuatu yang besar, sesuatu yang kuat. Nah saudaraku, itu bicara juga kekuatan iman kita saudaraku ya. Bagaimana dia tidak goyah? Karena memang imannya itu dibentuk untuk menjadi yang kuat. Dan itu tidak bisa spontan ya, mendadak besar itu nggak bisa. Tetapi kalau di sini dikatakan Dialah gunung batuku, berarti kan sesuatu yang besar, sesuatu yang kuat ya, yang ada di dalam di situ. Dan di sini dibilang aku tidak akan goyah. Jadi dari sini yang kedua saya dapat saudaraku ya, yang membuat dia tidak goyah, ya karena imannya kuat di dalam Tuhan saudaraku ya. Itu yang membuat tidak goyah. Ada satu bagian firman Tuhan ya, saya bacakan buat kita di Yesaya 30 ayatnya yang ke-15 saudaraku ya. Di situ dikatakan Yesaya 30 ayatnya yang ke-15, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku, iman itu tidak terjadi spontan saudaraku ya, tetapi iman itu dibentuk. Kalau dia sampai bisa menjadi kuat, itu sudah dilatih, itu sudah dibangun. Sama aja gunung batu itu diciptakan sama Tuhan, sesuatu yang kuat, yang besar. Kota benteng itu dibangun. Jadi iman kita itu pun perlu dibangun. Nah, bagaimana membangun? Di sini dikatakan kalau dari Yesaya kita belajar dengan bertobat dan tinggal diam. Nah, saudaraku, kita perlu bertobat dengan sungguh-sungguh. Itu landasan utama. Kalau tadi kita percaya keselamatan dari Tuhan, saudaraku, itu datangnya dari Tuhan. Dan buat kita, apa yang harus kita lakukan, saudaraku ya? Dengan bertobat dan tinggal diam, saudaraku. Di situ bertobat dan tinggal diam. Berarti langkah pertamanya supaya iman kita semakin kuat, memang kita harus bertobat. Kita harus berubah. Kita harus bertobat, saudaraku. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan pernah nyampai kepada Tuhan. Bicara pertobatan, saudaraku ya, tidak cukup sekali. Saya merenungkan, saya belajar ya, pertobatan itu tidak cukup sekali. Bahkan belajar lagi, merenungkan lagi saudaraku ya. Jadi kalau bicara pertobatan, kalau bicara keselamatan ya saudaraku, ya seperti itulah saudaraku ya. Tidak tidak terjadi spontan. Ya kalau belum mengerti, disuruh tobat juga nggak bisa tobat. Namanya masih gelap, masih tertutup. Ya saya merenungkan diri saya secara pribadi aja saudaraku ya. Kapan mulai mengerti dan kapan mulai berjuang untuk bertobat? Ya sesudah menyadari bahwa itu tidak benar. Kapan itu terjadinya? Ketika juga Tuhan menjamah gitu saudaraku ya. Mungkin ya kita nggak bisa ngomong lah, menurut saya itu nggak bisa ngomong. Karena bicara kelemahan-kelemahan itu saudaraku, ya sesudah saya bertobat, banyak juga kelemahan-kelemahan itu memang tidak sepenuhnya orangnya juga. Karena memang sudah ada dasar yang lain. Sudah ada yang lain yang menguasai. Yang itu yang kadang bisa dari keturunan lah, dari faktor apapun gitu ya. Bicara perzinahan contohnya, itu kadang-kadang memang sudah ada dasar, landasan, sudah ada rohnya. Ya perzinahan secara rohani, ya menyembah yang lain, kedukunkah, yang menyembah bukan Tuhan, sudah ada dasar perzinahan. Dan itu kalau istilahnya dari orang tuanya begitu, turun ke anak itu secara roh sudah ada. Sehingga ketika dasar perzinahan itu sudah ada, landasan orang itu untuk berzina pun itu kuat sekali saudaraku. Dan itu tidak bisa dikatakan juga orangnya 100% karena memang ada dasar yang lain. Makanya kalau dikatakan tadi di kitab Yesaya, dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Berarti kan bertobat dan diam itu penting. Makanya kenapa juga Tuhan mendorong kita, Tuhan mengumpulkan kita, Tuhan mempersekutukan kita, dan Tuhan menggembalakan kita. Kenapa digembalakan saudaraku? Karena perlu belajar. Untuk bisa bertobat, orang harus mengerti, menyadari, dijamah sama Tuhan, baru menyadari, wah itu salah.
dan mengakui dan bertobat dan harus diam. Kalau nggak diam nggak akan ketahuan, saudaraku. Jadi kenapa juga orang tidak tenang? Ya memang karena terlalu banyak dosa, terlalu banyak kelemahan, terlalu banyak kekurangan, itu membuat tidak bisa tenang. Ya, untuk bisa tenang selain tadi percaya menyerah kepada Tuhan, kita juga harus bertobat dan diam di dalam Tuhan sampai ini terjadi. Karena di sini dikatakan dia 3, dialah gunung batuku, kota bentengku. Berarti kan sesuatu yang kuat yang ditanam di dalam hidupnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya dimulai dengan dia bertobat, dengan dia datang kepada Tuhan, dengan dia menyadari, saya percaya Tuhan akan tuntun terus. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Firman Tuhan katakan seperti itu, saudaraku. Makanya penting buat kita orang percaya, anak Tuhan, penting sekali kita bersekutu. Jangan jauhkan dirimu dari ibadah-ibadah persekutuan. Penting sekali kita digembalakan, dituntun, diajari. Makanya harus diam. Diam di satu tempat, diam. Ketika juga ada masalah, ketika juga ada pergumulan, diam, duduk diam di hadapan Tuhan. Ya, kerjakan bersama dengan Tuhan. Ya, masuk ke dalam satu penggembalaan, masuk ke dalam satu persekutuan, masuk ke dalam satu lingkungan, sehingga di situ kita sama-sama belajar, sama-sama dididik, saudaraku. Dan itulah yang membuat kita akan semakin kuat. Jadi penting ya, yang selanjutnya saya dapat bagaimana supaya seperti ayat 3 ini ada satu kekuatan dalam hidup kita, imannya bertambah, yaitu harus bertobat dan tinggal diam. Dan di situ juga dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam terletak keselamatanmu, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi waktu saya baca ayat ini, saudaraku, ayat 3 ini, saya diingatkan Yesaya 30 ayat 15 itu, iya, 4 hal ini, bertobat, diam, tenang, percaya. Itu yang harus kita kerjakan, saudaraku. Dan ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang penting gue udah bertobat. Yang penting gue tobat, ya terserah gue mau ada di mana, suka-suka saya. Nggak bisa, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, yang akan mempertajam hidup kita ketika kita dipersekutukan. Ketika kita dimasukkan ke satu tempat. Karena disitulah kita akan dididik, kita akan dibentuk. Kalau ketika diperhadapkan, oh nggak cocok dengan orang ini, pergi lagi, itu tidak akan terbentuk, saudaraku. Tetapi ketika kita diam di situ dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tenang, dengan percaya, saudaraku, disitulah kekuatan itu akan muncul. Dan akhirnya ayat 3 ini akan terjadi, akan digenapi, akan ada satu kekuatan iman gitu ya. Karena di kitab Yakobus juga ya, di kitab Yakobus juga saya juga diingatkan di situ ya, di Yakobus, saudara, dikatakan, saya bacakan buat kita semua ya, Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Jadi memang masalah pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi, dan memang kita harus tekun di situ, harus kerjakan. Kenapa Tuhan katakan berbahagialah? Justru dengan kita menghadapi setiap masalah, dengan kita menghadapi setiap pencobaan, dengan kita tekun, dengan kita mengerjakan, disitulah hidup kita disempurnakan. Ya, disitulah hidup kita disempurnakan. Makanya tadi kenapa juga harus diam, supaya itu semuanya bisa terjadi. Kalau kita pergi, saudaraku, itu tidak akan terbentuk. Tetapi ketika kita diam, saudaraku, firman Tuhan katakan tadi, ya, pencobaan itu, kalau kita tekun mengerjakan, itulah yang akan membuat kita sempurna. Bahkan tadi dikatakan kamu akan matang, sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Dan akhirnya saya percaya Mazmur 62 ayat 3 ini akan digenapi dalam hidup kita. Kita akan semakin kuat. Kepercayaan kita semakin kuat, semakin teguh, dan itulah yang membuat kita tidak goyah, saudaraku. Kenapa kita tidak goyah? Karena kita percaya kepada Tuhan. Kenapa kita tidak goyah? Karena kita tahu Tuhan pasti menolong. Dari mana kita tahu? Kita sudah mengalami, kita sudah melihat, kita sudah merasakan. Ya, saya secara pribadi, saudaraku, mungkin termasuk yang paling lama juga di El Shaddai, begitu ya. Kenapa juga bisa bertahan? Mengalami, merasakan bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan juga membentuk, saudaraku. Ya, kalau bicara masalah juga nggak kurang-kurang, bicara teguran pun tidak kurang-kurang. Tetapi saya juga merasakan banyak juga yang berubah. Ya, bukan hanya saya, tetapi juga sampai kepada keluarga saya. Jadi itu yang membuat saya juga bertahan. Kenapa? Karena sudah mengalami, sudah melihat, sudah merasakan. Jadi hari ini, saudaraku, kalau kau masih sering gelisah, tidak tenang, butuh lebih menyerah, butuh lebih percaya. Dan berikutnya ayat 3 ini, coba bertobat. Dengan bertobat,
dan tinggal diam. Itu yang harus kita kerjakan terus, bertobat terus, bertahan, diam, tenang, percaya. Dengan mengerjakan semuanya itu saudaraku, saya percaya akhirnya kita melihat Tuhan bekerja, akhirnya kita melihat kuasa Tuhan, dan itu membuat kita kuat. Kenapa? Udah ngalamin. Orang yang udah ngalamin saudaraku, dia nggak goyah karena dia udah merasakan, sehingga orang mau ngomong apapun sulit untuk dia pergi. Sulit, kenapa? Udah ngalamin sendiri gitu ya. Tapi coba kalau belum ngalamin, belum tahu, gampang goyah saudaraku. Tapi kalau kita yang ngalamin, kenapa kadang orang gini, kenapa selalu lewat situ? Oh, aku percaya lewat situ lebih aman, lewat situ cepat. Kenapa? Aku tiap hari lewat situ, aku tahu, ya kan? Kenapa kita yakin? Karena kita mengalami, kita merasakan, kita tahu. Nah, jadi supaya tidak goyah saudaraku, ya memang kita harus mengalami semuanya itu, kita harus melewati semuanya itu. Dan kalau Raja Daud sampai bisa mengatakan gunung batu, kota benteng, berarti dia sudah mengalami bersama Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan semakin kuat di dalam hidupnya. Nah, jadi pagi hari ini juga, kalau saudaraku rindu Tuhan semakin kuat, mari saudaraku kita lebih mengambil waktu untuk diam, untuk kita bertobat dengan sungguh-sungguh, untuk tetap tenang dan tetap percaya hadapi setiap masalah. Jangan lari saudaraku, jangan pergi, jangan tinggalkan. Lari sepertinya selesai hari ini, tetapi akan diperhadapkan lagi. Ketika menghadapi mungkin sulit, mungkin berat, tetapi ketika kita diam dan kita kerjakan, disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan, dan itulah yang akan membuat kita tidak goyah, dan justru hati kita semakin kuat, semakin semakin besar iman kita, semakin besar pengharapan kita kepada Tuhan. Lanjut lagi saudaraku ya, ayat 4. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Jadi saudaraku, di sini saudaraku, dari ayat 4 dan 5 ini saudaraku ya, yang saya bisa tangkap dari ayat ini saudaraku ya, bahwa kekuatan Tuhan itu tidak bisa dikalahkan. Kekuatan dunia ini itu hanya semu gitu saudaraku ya. Kalau dilihat dari ayat 4 ini saudaraku ya, di sini kan dibilang ya, kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia seperti dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh gitu ya. Jadi kelihatannya kan kalau tembok miring yang mau roboh, gampang lah gitu saudaraku ya, kelihatannya pasti bisa langsung rubuh. Tetapi saudaraku ya, yang saya pelajari juga ya, di dalam Tuhan, sekalipun kelihatannya mau roboh, sekalipun mau miring saudaraku ya, kalau ada kekuatan Tuhan itu pun tidak bisa dirobohkan. Itu yang saya tangkap ya, saya dapatkan. Karena ada firman-Nya di Matius dikatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Itu Tuhan saudaraku. Sekalipun mau roboh, sekalipun mau miring saudaraku ya, kalau di situ ada kekuatan Tuhan, nggak akan roboh itu, nggak akan roboh saudaraku. Tetapi sebaliknya ayat 5 ini di sini dikatakan mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Nah, ini yang saya tangkap. Ya kalau Tuhan itu menyelamatkan, menopang, menguatkan. Tetapi dunia saudaraku di sini dikatakan kelihatannya mau menolong, kelihatannya mau menyelamatkan, tetapi dia mau menghempaskan, dia mau menjatuhkan. Itulah perbedaannya saudaraku. Ketika kita mengikuti Tuhan, jalan itu tidak kelihatan gampang ya, malah sulit ya, seperti tadi udah mau roboh, udah miring-miring, ya mungkin jalan pun udah oleng-oleng. Itulah ikut Tuhan saudaraku, rasanya kaget ini seperti itu. Tetapi tetap walaupun begitu tidak segampang itu dirubuhkan. Sebaliknya ketika dunia ini ya banyak mulut manis, ya iblis kan selalu begitu saudaraku. Nggak apa-apa, tenang aja, percaya pasti bisa. Ya saudaraku, kalau tidak ada dasarnya, dari mana kepastian itu datang? Kepastian itu hanya ada di dalam Yesus. Kepastian itu hanya ada di dalam Tuhan. Berkat itu hanya ada di dalam Tuhan. Ketika posisi kita tidak di dalam Tuhan, tidak mungkin berkat itu bisa turun. Tidak mungkin tidak mungkin kebenaran itu yang memerdekakan. Jadi yang membuat kita merdeka, yang membuat kita lepas, yang membuat kita diberkati, posisi kita harus ada dalam kebenaran. Tetapi sebaliknya gitu ya, di sini kan dibilang dengan mulutnya memberkati, dalam hatinya mereka mengutuki. Ya berarti kan sebenarnya kalau dunia kita tidak pernah tahu, walaupun dia mengucapkan berkat saudaraku, belum tentu berkat itu bisa turun. Ya kalau hatinya tidak bersama dengan Tuhan. Nah jadi yang ketiga saudaraku ya,
kita harus kita harus menyadari gitu ya, bahwa kekuatan Tuhan itu tidak bisa dikalahkan dengan dunia ini gitu ya. Ketika kita bersama dengan Tuhan, sekalipun ya seperti ini, berapa lama lagi gitu ya, mau berapa kali gitu ya, udah miring pun nggak bisa dihancurkan, udah oleng pun nggak bisa gitu. Saya sendiri juga mengalami, wah kayaknya kalah nih sekali ini. Enggak, justru seringkali di posisi yang paling rendah, disitulah kuasa Tuhan itu nyata. Jadi pagi hari ini juga saya mau mengajak kita semuanya gitu ya, kalau kita sudah menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama, yakinkan saudaraku, sekalipun keadaan itu miring, sekalipun mau roboh, sekalipun seperti apa ya, tetap yang kita percaya itu tetap Tuhan. Karena yang dari Tuhan itu yang akan terjadi. Saudaraku, berkat itu datangnya dari atas, dan landasannya adalah kebenaran. Ketika posisi kita ada dalam kebenaran, disitulah berkat itu akan turun. Tetapi kalau itu bukan dari Tuhan, saudaraku lihat, mulutnya mengucapkan berkat, tetapi hatinya mengutuki. Berarti kan itu bukan dari Tuhan, saudaraku ya. Jadi pagi hari ini juga kita mau sama-sama belajar. Jangan pandang lagi dunia ini, jangan berharap kepada dunia ini, saudaraku ya. Karena kalau kita berharap kepada Tuhan, saudaraku, Tuhanlah yang menyatakan itu. Walaupun posisi-posisi kita lemah, walaupun posisi kita seperti mau roboh, posisi kita miring, kita tetap ada dalam kebenaran, supaya kekuatan itu ada. Dan kalau kekuatan itu ada, saudaraku, saya percaya berkat itu akan turun ya. Kita tidak perlu takut, dunia tidak bisa mengutuki anak Tuhan. Saudaraku tahu kan kisah Bileam, bagaimana mau dikutuki, nggak bisa saudaraku. Tetapi kita perlu benar-benar siapa yang kita percayain. Kalau benar-benar percaya kepada Tuhan, percaya kekuatan dunia ini tidak bisa. Kekuatan dunia ini tidak bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Jadi sekalipun hari ini tidak baik, tetapkan hati, kuatkan hati, tetap percaya. Sekalipun miring, sekalipun lemah, sekalipun mau roboh, Tuhan aku percaya. Ya, tetap berjuang, tetap bertahan saudaraku ya. Lanjut lagi ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, ini dia saudaraku ya, yang keempat saya dapatkan gitu ya, bagaimana Raja Daud juga kembali lagi menyatakan gitu ya, menyatakan bahwa dia tenang bersama dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan juga harapan dia kepada Tuhan, gunung batu. Jadi seperti kan kalau dilihat ini mengulang lagi gitu ya. Dan kalau di ayat yang ke-9 katakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah adalah tempat perlindungan kita. Kenapa disuruh curahkanlah isi hati? Saudaraku, waktu saya baca ayat ini juga saya renungkan, ya sebenarnya isi hati kita ini kan Tuhan tahu saudaraku ya. Tetapi kadang-kadang itu perlu memang dikeluarkan, perlu diucapkan, perlu diperkatakan. Karena mengeluarkan. Ya ternyata di dalam Tuhan itu yang baik pun dikeluarkan, yang tidak baik pun dikeluarkan. Kenapa yang tidak baik itu dikeluarkan? Supaya diselesaikan. Ya, kita mengakui dosa, itu kan mengeluarkan yang tidak baik dalam hidup kita. Ketika kita mengakui dosa, ketika kita mengakui kesalahan, sama juga kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang tidak baik dalam hidup kita, kita akui, kita perkatakan. Sebaliknya juga, waktu kita juga menyatakan bersyukur, terima kasih gitu ya, dan mengatakan Tuhan aku percaya, aku tenang bersama Tuhan, itu juga mencurahkan saudaraku. Ya, waktu tadi saya baca ayat ini, saya renungkan, ya benar ya, kenapa Daud suka nyanyi, kenapa Daud suka bermazmur, kenapa Daud suka berkata-kata, karena memang isi hati ini harus keluar, ya supaya baik tidak baik ini keluar, sehingga ketika itu diperkatakan, sehingga itu dikeluarkan, itu menjadi satu kekuatan, menjadi satu iman. Ketika orang mengaku dosa, firman Tuhan katakan jika kamu mengaku dosa, kamu akan dikuduskan. Ya, terus yang kedua, ketika kita memperkatakan dengan iman, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi di dalam Tuhan itu ternyata saudaraku ya, memang kita harus menyampaikan, kita harus memperkatakan. Ya, saya juga renungkan gitu ya, memang ada perbedaan. Ya dulu sebelum mungkin seperti sekarang menyembah kepada Tuhan ya, tidak terbiasa ya untuk bermazmur mungkin, untuk berkata-kata mungkin gitu saudaraku ya. Ya kalau dulu ya mungkin membaca Alkitab, berdoa, udah gitu ya. Tapi coba sekarang saudaraku ya, ada saatnya kan ketika kita menyembah, ada waktu diberikan
untuk kita mencurahkan isi hati kita, ya, menyampaikan apa sih keadaan kita hari ini. Dan saya suka renungkan gitu ya, kalau posisi hati kita juga tidak baik, itu juga nggak bisa ngomong gitu ya. Tetapi kalaupun ini tidak baik, tetapi ketika Tuhan, aku mau sama Tuhan, ketika menyerah, itu juga bisa keluar, saudaraku. Dan ternyata begitu itu keluar, ya saya ngalamin gitu ya, misalnya keadaan saya tidak baik, saya bilang, Tuhan ampuni saya, tolong saya. Tuhan, saya kesel, saya marah, Tuhan tolong saya. Ternyata begitu itu dikeluarkan, ada rasa lega, ada rasa plong. Dan saya percaya kuasa itu, urapan itu turun lagi yang membangkitkan. Sebaliknya juga gitu ya, kadang-kadang ketika melihat satu kejadian, kok Tuhan baik banget gitu ya, dan begitu mulai bernyanyi, menyembah, memuji, dan memperkatakan, justru dia semakin keluar lebih lagi gitu ya, sehingga akhirnya hati ini pun semakin terangkat, hati ini semakin semakin terbuka buat Tuhan gitu ya. Jadi yang berikutnya saya juga tangkap, saya dapat dari bagaimana supaya kita tenang. Biasakan juga untuk terbuka, mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Biasakan memang untuk datang, biasakan untuk bergaul dengan Tuhan. Sampaikan isi hati kepada Tuhan, saudaraku. Kalau hari ini engkau bersyukur, naikkan ucapan syukur. Ya, kalau hari ini juga engkau mengalami keadaan yang tidak baik dan engkau mau mengakui keadaan yang tidak baik dan engkau membutuhkan kekuatan, sampaikan juga gitu ya. Karena di sini benar-benar ya, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya, kenapa dibilang Allah tempat perlindungan kita? Ya, dia yang menopang kita, saudaraku. Dia yang mengenal kita, dia yang tahu gitu. Jadi yang keempat saya dapat dari firman ini, bagaimana supaya kita juga bisa tenang, belajar untuk menyampaikan kepada Tuhan apapun keadaan kita, ya, membangun hubungan dengan Tuhan, mencurahkan isi hatimu. Ya, kenapa ini kan curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkanlah. Jadi pagi hari ini juga saudaraku, kita mau belajar sama-sama ya. Kita belajar untuk mencurahkan. Kenapa dalam ibadah ada penyembahan? Kenapa dalam ibadah juga ya, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan, naikkan ucapan syukurmu, katakan sesuatu buat Tuhan. Karena kita perlu mencurahkan, saudaraku. Dengan kita mencurahkan, hati kita akan terbuka. Dan di saat hati kita terbuka, kuasa itu akan bekerja. Roh itu akan menuntun, saudaraku. Sehingga kalau keadaan kita tidak baik, saya percaya itulah akan membebaskan, melepaskan kita. Tetapi ketika hati kita juga bersyukur, iman kita juga akan semakin naik, ucapan syukur kita juga akan semakin naik. Itu hal yang keempat ya, saudaraku. Lanjut lagi dari ayat 10, hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Saudaraku ya, yang kelima saya tangkap dari firman ini, saudaraku, di sini kan hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia gitu ya. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Ya saudaraku, waktu tadi saya baca ayat ini gitu ya. Ya memang ya, kelihatannya saudaraku ya, kalau orang-orang yang hina, ya mungkin orang-orang yang lemah, ya tidak ada kekuatan, tidak ada pun, sepertinya mereka tuh kayak angin lewat aja ya. Istilahnya tidak dianggap, tidak dipandang, tidak dihargai secara dunianya seperti itu, hanya angin. Tetapi saudaraku bisa lihat saja, juga di sini kan dusta saja orang-orang yang mulia. Tetapi sama juga ternyata saudaraku, di hadapan Tuhan, orang-orang yang mulia itu kan bisa dikatakan mungkin orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya, ya itu semua juga hanya dusta. Nah, waktu tadi saya renungkan ayat ini, karena di sini kan pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Jadi waktu saya renungkan ayat ini, berarti kan di hadapan Tuhan, dunia ini tidak ada artinya. Saudaraku, memang yang hina itu apalagi, mungkin di mata dunia tidak dianggap, yang dianggap yang mulia. Tetapi di hadapan Tuhan pun sebenarnya yang mulia itu juga tidak ada. Itu satu dusta. Berarti kan tidak seperti yang kemuliaan yang kelihatan itu. Dan dari di sini dikatakan bahkan mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Tadi saya renungkan, berarti hidup itu hanya begitu ya. Hidup manusia itu seperti angin. Ya, tapi kalau direnungkan mungkin begitu saudaraku. Sehebat apapun hanya ada bekasnya, nggak ada sisanya. Udah habis, udah selesai, udah nggak ada apa-apa. Nah jadi di sini yang saya tangkap saudaraku ya, kita jangan mengandalkan kehebatan dunia ini, jangan memandang seperti itu, karena itu juga seringkali membuat kita juga tidak tenang.
ketika kita melihat kelemahan kita dan kita melihat kelebihan orang lain, akhirnya kita merasa, oh sepertinya aku tidak ada apa-apanya, saudaraku. Itu pandangan manusia, pikiran manusia. Dan mungkin juga buat yang bisa merasa, oh aku bisa, aku mampu, wah dia nggak bisa. Saudaraku, hati-hati, dari ayat yang kelima ini yang saya tangkap gitu ya. Ternyata di hadapan Tuhan semuanya itu tidak ada artinya, semuanya itu angin gitu ya. Nah kalau kita juga bisa mengerti bahwa kemuliaan dunia ini hanya tipuan, hanya dusta, hanya tipuan aja, itu tidak ada gitu saudaraku. Buat apa kita mengejar kemuliaan dunia ini? Jadi jauh lebih kita mengandalkan Tuhan sebenarnya gitu ya, menyerah kepada Tuhan. Mungkin hari ini taruhlah keadaan kita seperti yang hina ini, tetapi itu kan di hadapan manusia. Tetapi ketika kita bawa hidup kita kepada Tuhan, saya terlalu percaya saudaraku, hidup ini diciptakan ada maksud Tuhan. Tidak mungkin tidak ada maksud Tuhan. Tidak mungkin sekedar hidup. Ya mungkin kalau nonton film kan ada tuh figuran. Kalau yang dilihat kan pasti pemeran utama. Itu yang dilihatin. Coba figuran nggak dilihatin. Ya, saya kadang suka kalau melihat kehidupan yang nyata gitu kan ya, sepertinya kelihatannya, oh ya ini peran utama, ini figuran. Tetapi di dalam kehidupan setiap orang itu, yang figuran itu pun dia jadi peran utama di dalam hidupnya sendiri. Tetapi kembali lagi kepada orang itu, kalau dia bisa menghargai hidupnya, dia bisa mensyukuri hidupnya, dan dia bisa mengerjakan yang terbaik dari hidupnya, hidupnya tidak akan menjadi hina. Yang membuat itu hina karena dia menganggap hina dirinya sendiri. Dia tidak percaya kepada dirinya. Dia tidak bersyukur dengan keadaannya. Dia menganggap hina. Dan ketika dia menganggap hina, disitulah kehinaan itu akan menguasai. Tetapi ketika dia bersyukur, walaupun tidak baik, walaupun lemah, tapi dia terus bersyukur. Saya melihat saudaraku banyak orang-orang yang tidak dipandang dunia ini dan Tuhan angkat dengan luar biasa. Dan itu pun menjadi pelajaran buat saya. Kenapa? Ya karena saya termasuk orang juga yang mengukur dengan mata, yang menilai, yang melihat juga, yang mudah minder juga, mudah takut juga. Nah itu untuk lepas dari itu pun belajar terus, berjuang terus saudaraku. Dan waktu saya baca ayat ini, saya renungkan, ya ngapain ya aku jadi minder, kenapa aku jadi takut, kenapa aku jadi grogi, toh semuanya angin, toh semuanya sama aja di hadapan Tuhan. Kalau bukan seizin Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, tidak ada artinya semua saudaraku. Semuanya itu akan hilang, semuanya itu akan lenyap. Nah jadi kalau kita terus merenungi nasib kita, melihat kelemahan-kelemahan kita, dan menganggap diri kita hina, tidak ada artinya, itulah yang akan terjadi. Tetapi ketika kita bangkit dan ketika kita percaya dan ketika kita mau menaruh hidup kita kepada Tuhan dan percaya bahwa ada satu kemuliaan dalam hidup kita ini, ada satu rencana, saya percaya jadilah seperti itu. Ya, tetapi jangan juga menjadi satu kesombongan gitu ya, karena sadari kalau kita bisa semua karena Tuhan. Kemuliaan itu milik Tuhan, bukan milik kita saudaraku. Kita ini hanya makhluk hina yang diangkat sama Tuhan, diberikan kemuliaan Tuhan. Tanpa Tuhan hidup kita hina. Bahkan lebih ringan dari angin. Ya saudaraku, waktu saya baca ini ya ampun, coba ya kalau setiap manusia bisa menyadari gitu loh, bahwa hidupnya itu lebih ringan dari angin. Tanpa Tuhan tidak ada artinya. Tidak ada artinya gitu kan. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Saudaraku renungkan itu gitu ya. Kalau hidup itu seperti itu, apa yang kita kejar? Ya, itu akan hilang, itu akan terbang, itu akan lenyap. Tapi ketika bersama dengan Tuhan, justru kita bisa menikmati hidup. Walaupun tidak panjang, walaupun tidak banyak, walaupun sedikit. Tetapi kalau karena Tuhan, saya percaya itu bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena ada Tuhan di situ. Dan Tuhanlah yang membuat itu menjadi mulia, membuat itu menjadi baik. Jadi yang kelima saya tangkap dari firman ini, kenapa kita seringkali tidak tenang, saudaraku? Karena kita mengukur dengan pikiran kita. Kita menilai ini yang hina, ini yang mulia. Saudaraku, hanya satu yang mulia, hanya Tuhan. Hanya di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, di dalam kuasa Tuhan itulah kemuliaan. Di luar Tuhan semuanya hina. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa ada dalam kemuliaan itu? Kembali lagi ke atas tadi, kita berjuang untuk bertobat, kita berjuang untuk tinggal diam, kita berjuang untuk ada dalam kebenaran, supaya kemuliaan Tuhan itu yang masuk dalam hidup kita. Dan jangan lagi menilai dengan ukuran dunia ini. Kita mau sama-sama belajar. Dan saya percaya ketika kita menyadari bahwa ternyata dunia ini tidak ada harganya, hanya seperti angin, apa yang aku kejar, itu membuat kita juga jadi tenang. Karena sekarang yang kemuliaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita kejar Tuhan, disitulah kita akan menerima kemuliaan itu. Lanjut lagi saudaraku ya. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Nah ini saudaraku ya, tadi saya udah bacakan juga ya di sini saudaraku ya.
di sini kan jangan percaya kepada pemerasan, perampasan. Jadi saudaraku, kalau di ayat yang ke-10 aja sudah ditegaskan bahwa hidup ini seperti angin, tidak ada gunanya. Apalagi bagaimana lagi kalau seperti ayat 11 ini, pemerasan, perampasan. Itu kan sama aja yang bukan hak kita. Itu tidak ada gunanya gitu ya. Kalau itu memang bukan bagian kita, ya kita tidak perlu iri, kita tidak perlu takut, kita perlu khawatir. Tidak usah dirampas, tidak usah diperas, karena sudah ada bagiannya. Dan di sini kan itu semuanya hanya sia-sia gitu ya. Sia-sia, sekalipun sepertinya kita rebut, kita sia-sia saudaraku. Ya, kembali lagi, kalau bukan bagiannya kita rebut, itu pun tidak ada gunanya. Itu hanya akan kesia-siakan. Bahkan di sini, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Ya, kita tidak boleh terikat kepada harta, kepada kekuatan dunia ini, saudaraku. Semuanya itu akan sia-sia gitu. Jadi ini dia, berarti kan hati kita, kembali lagi ya, hati kita tertuju kepada siapa. Kalau kita masih melekat kepada kekuatan dunia ini, kepada harta dunia ini, itu yang membuat kita mau merebut, mau merampas, membuat kita juga jadi iri, membuat kita juga jadi tidak tenang, membuat kita jadi emosi gitu ya. Kenapa? Karena kita masih terikat dengan dunia ini. Tetapi ketika hati kita benar-benar bersama dengan Tuhan, itulah juga yang membuat kita tenang, yang membuat kita juga tidak mendorong kita juga untuk merebut, merampas, dan tidak mendorong kita juga untuk merasa membandingkan dengan orang lain, tetapi kita tenang karena kita percaya hanya di dalam Tuhanlah ada kekuatan, di dalam Tuhanlah ada kehidupan, ada kemuliaan, saudaraku ya. Lanjut lagi ayat 12. Satu kali Allah berfirman, dua kali yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, saudaraku yang terakhir ini, saudaraku ya kembali lagi gitu saudaraku ya, ayat ini di sini dikatakan ayat 13 bagian terakhir, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut saya itulah keadilan Tuhan, saudaraku. Apa yang kamu buat, itu yang kamu terima. Ya, itulah Tuhan, saudaraku ya. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jadi dari ayat ini saya juga memberkati saya. Sebenarnya kita tidak pernah bisa menyakiti orang lain. Karena ketika kita sedang menyakiti orang lain, sama saja kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Ketika kita sedang berbuat yang tidak baik kepada orang lain, sama aja sedang berbuat tidak baik kepada diri sendiri. Karena apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, semuanya itu kembali lagi kepada diri sendiri. Gitu. Dan kalau dari firman ini kita sama-sama belajar, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, itu terakhir endingnya gitu ya, bahwa kuasa itu milik Tuhan. Di sini dikatakan ya, bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamu juga kasih setia. Ya, jadi kalau semua itu datangnya dari Tuhan, sekarang berarti kan tinggal bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, berarti apapun yang akan kita perbuat, itulah yang akan kita terima. Nah, saudaraku, kalau kita menyadari itu, saya percaya itulah yang membuat tenang, benar-benar. Jadi kenapa Raja Daud bisa tenang? Ya karena dia tahu apa yang dia kerjakan itu yang dia terima. Kalau dia tidak mau menerima yang tidak baik, kerjakanlah yang baik supaya tidak menerima yang tidak baik, saudaraku ya. Kerjakanlah yang baik supaya kita tidak menerima yang tidak baik dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita mengerjakan yang baik. Memang dalam proses kelihatannya sepertinya kita udah berbuat baik, tetap aja menerima yang tidak baik. Sepertinya begitu, saudaraku. Tetapi percayalah, ayat firman ini juga katakan ya, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu janji Tuhan, itu firman Tuhan. Jadi percayalah, saudaraku, apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan, kalau itu kebenaran, tidak akan sia-sia. Siapa yang mengerjakan kebaikan, kebenaran, dia akan menerima. Dia akan dibalas sama Tuhan menurut apa yang dia kerjakan. Jadi hari ini dari firman ini, mungkin ada beberapa hal ya yang membuat kita bisa tetap tenang. Yang pertama tadi, kita harus benar-benar percaya dan menyerah kepada Tuhan, karena dialah sumber keselamatan dalam hidup kita. Ya saudaraku, yang kedua, saudaraku, ya memang kita harus membangun Tuhan dalam hidup kita dengan cara bertobat, diam di dalam Tuhan, tenang dan percaya, mau dibentuk, mau dididik, saudaraku ya. Karena dengan seperti itu kita akan mendapatkan, dengan begitu kita bisa mendapatkan kekuatan, saudaraku ya. Dan di sini yang ketiga, bahwa Tuhan tidak bisa digoyahkan. Sekalipun sudah lemah, sekalipun sudah miring, tetap tidak bisa digoyahkan. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan juga tidak bisa digoyahkan. Dan ayat keempat, kita belajar membangun hubungan dengan Tuhan, mencurahkan isi hati kita, berkata-kata kepada Tuhan ya saudaraku. Dan yang terakhir, saudaraku, ayat yang kelima, saudaraku ya, di sini kan dikatakan ya bahwa kekuatan dunia itu semuanya semu,
Itu yang saya dapatkan ya di ayat yang kelima yang terakhir ya, bahwa kekuatan dunia ini semuanya itu semu gitu. Makanya tadi kan itu hanya seperti angin. Nah, kalau kita tahu kemuliaan itu datangnya hanya dari Tuhan, janganlah berharap kepada dunia. Ya, kalau kita tahu bahwa ada yang Tuhan tentukan buat kita, itu membuat kita juga tidak mau merampas, tidak mau merebut. Kita pasti akan tenang karena kita percaya, kita tahu bahwa kekuatan yang sebenar-benarnya itu datang dari Tuhan. Kuasa dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, dan apa yang kita perbuat itu yang akan kita terima. Nah, saudaraku, kita mau sama-sama belajar. Kalau kita bisa mengerti, bisa menyadari, saudaraku, ya saya percaya kita pasti akan menjadi lebih tenang dan kita tidak takut lagi melakukan kebenaran, kita tidak takut lagi melakukan firman. Kenapa? Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jangan takut saudaraku ya, dan selamanya kita tidak pernah bisa menyakiti orang lain. Ingat saudaraku, catat baik, ketika kita menyakiti orang lain, kita sedang menyakiti diri sendiri. Ketika kita membenci orang lain, sama juga kita membenci diri sendiri. Dan ujung-ujungnya pasti kebinasaan buat kita sendiri saudaraku. Kenapa? Ketika kita melakukan di luar Tuhan, bagaimana berkat itu bisa turun, tetapi kutuk itulah yang akan turun dan keadaan itu menjadi tidak baik saudaraku ya. Jadi ini dia ya, mungkin pagi hari ini firman Tuhan yang bisa dibagikan saudaraku ya. Kalau tadi di awal saya tanya siapa yang mau tenang, saya rasa semua kita mau tenang, saya juga mau tenang. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan pagi hari ini saudaraku ya. Apa yang membuat kita bisa tenang? Ya berarti kita harus percaya penuh kepada Tuhan ya. Apa yang tadi sudah disampaikan itu yang kita kerjakan saudaraku. Firman ini tidak kebetulan, tetapi firman ini disampaikan. Kalau firman ini baru disampaikan, kita baru terima saudaraku. Bagaimana firman ini terjadi dalam hidup kita ketika kita mau mengerjakannya. Ketika kita mau mengerjakannya, dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mau mengerjakan ini, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya Dia keselamatan kita saudaraku, dan kita percaya saudaraku kita mau bangun terus hubungan dengan Tuhan, kita mau bertobat, tinggal diam, kita mau tenang, mau percaya, dan kita percaya bahwa kekuatan Tuhan tidak bisa dikalahkan. Kita juga mau belajar mencurahkan isi hati kita, dan kita percaya juga saudaraku ya bahwa kekuatan dunia ini semu, yang kekuatan yang sesungguhnya itu datang dari Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang kita perbuat itu yang akan kita terima. Dan kalau kita benar-benar mau mengerjakan ini dalam hidup kita saudaraku, saya percaya janji Tuhan akan digenapi. Pasti kita akan merasa lebih tenang karena kita tahu di mana sumbernya. Kita tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya untuk kita tetap tenang di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, hamba bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Secara manusia Bapa, itu yang kami butuhkan Bapa. Kami mau tenang ya Bapa, kami butuh Tuhan Yesus. Dan kalau hari ini Engkau berbicara lewat firman-Mu kepada kami Tuhan Yesus, apa yang harus kami lakukan supaya kami juga bisa mengalami ketenangan dalam hidup kami. Bapa, mari Tuhan Yesus materaikan firman ini ya Bapa, supaya benar-benar kami mau belajar, kami mau mengerjakan dan kami mau berjuang Bapa. Kami mau belajar untuk percaya dan kami mau belajar untuk benar-benar menyerah kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan dalam hidup kami, satu-satunya penolong dalam hidup kami ya Bapa. Biarkan Roh-Mu bekerja materaikan ini ya Bapa, dan tuntun setiap kami untuk kami juga tinggal tenang, untuk kami bertobat, tinggal diam, tenang dan percaya Bapa, supaya kami membangun kekuatan di dalam iman kami, sehingga benar-benar kami menempatkan Tuhan sebagai gunung batu, sebagai kekuatan yang besar dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya itulah yang membuat kami tidak goyah lagi, karena kami tahu ada Tuhan dalam hidup kami, karena kami sudah mengalaminya bersama dengan Tuhan. Dan ketika kami sudah mengalami bersama Tuhan, itulah yang membuat kami tidak bisa digoyahkan Bapa. Tuhan tuntun Bapa supaya kami juga percaya bahwa kekuatan dunia ini terbatas, kekuatan Tuhan tidak bisa dikalahkan. Bahkan dalam keadaan lemah sekalipun, dunia tidak bisa mengalahkan kalau kami bersama dengan Tuhan. Dan biarkan dari firman ini kami juga belajar mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Kami terus belajar untuk memperkatakan apa yang ada dalam hati kami Bapa. Segala kelemahan kami mengakuinya Bapa, dan segala ucapan syukur kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Dan kami juga belajar Bapa bahwa kekuatan dunia ini semu, kemuliaan dunia ini semu Tuhan Yesus. Apa yang di dunia ini semu ya Bapa, semuanya itu hanya seperti angin, supaya kami tidak memandang kepada dunia ini, tetapi benar-benar kami hanya memandang kepadamu saja ya Bapa. Dan biarlah Tuhan materaikan firman ini Bapa. Kalau hari ini Tuhan ingatkan bahwa Engkau akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, biarlah kami terus mengerjakan yang baik dalam hidup kami ya Bapa. Karena firman Tuhan katakan apa yang kami tabur itu
yang kami tuai. Tuntun setiap kami ya Bapa, supaya benar-benar kami berjuang untuk mengerjakan yang baik dalam hidup kami, supaya kami bisa menerima yang baik atas hidup kami. Kami percaya biarlah kebenaran itu akan terus memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu untuk bisa menerima, mendengar, untuk bisa mendengar, menerima, bahkan mengerjakan dalam hidupnya, sehingga benar-benar firman-Mu terjadi, firman-Mu digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada beberapa info jemaat untuk minggu ini. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, layanan konseling, atau apapun informasi lainnya dari Gereja GKRHI Jemaat El Shaddai, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca saudara. Dan kami juga mengundang saudara-saudara untuk masuk dalam komunitas El Shaddai dengan cara scan QR Code yang juga tertera di layar kaca saudara. Dan info ibadah sepekan dapat saudara saksikan berikut ini. Mari saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan ya Bapa di pagi hari ini ya Bapa. Biarkan firman-Mu ya Bapa yang kami dengar ya Bapa bisa kami pelajari, bisa kami mengerti ya Bapa, dan bisa kami pegang ya Bapa untuk kami melangkah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak bisa mengerti, walaupun kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depan sana, tapi kami percaya ya Bapa, Engkau yang mengetahui, Engkau memberikan rencana yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Engkau juga urapi hamba-Mu ya Bapa yang sudah menyampaikan firman ya Bapa. Engkau berikan urapan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus dalam pelayanan hamba-Mu ya Bapa, untuk melayani Tuhan Yesus kemanapun Engkau memerintahkan dan menyuruh mereka dia Tuhan Yesus untuk melayani-Mu Tuhan Yesus sampai akhir ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gembala kami ya Bapa, Bapak Pendeta Brian Tuhan Yesus dengan Ibu Pendeta Marta Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau urapi mereka ya Bapa, berikan kesehatan, berikan Tuhan Yesus kuasa-Mu ya Bapa ketika mereka harus melangkah ya Bapa untuk mencari Tuhan Yesus tempat-tempat ya Bapa yang butuh Tuhan Yesus perlindungan, yang butuh pertolongan daripada-Mu ya Bapa, untuk mengurapi tempat-tempat yang Engkau perintahkan ya Bapa. Dan biarlah kemanapun mereka pergi ya Bapa, Engkau akan menyertai mereka Tuhan Yesus. Mereka akan bertemu dengan orang-orang ya Bapa yang akan menolong mereka ya Tuhan Yesus. Dan Kau juga urapi dan sertai Tuhan Yesus anak-anak mereka ya Bapa, keluarga besar mereka ya Bapa, sehingga kemanapun mereka pergi ya Bapa, mereka tetap aman Tuhan Yesus dalam lindungan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Koordinator Umum kami ya Bapa, Ibu Pendeta Lois Sinulinga ya Bapa, beserta seluruh anak-anaknya ya Bapa dan keluarga besarnya ya Bapa. Engkau juga urapi mereka ya Bapa dalam segala pergumulan hidup mereka ya Bapa, dalam pelayanan mereka ya Bapa, dalam apapun Tuhan Yesus yang mereka sedang lakukan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau juga memberikan hikmat marifat Tuhan Yesus bagi Ibu Lois ya Bapa, agar bisa Tuhan Yesus mengkoordinir kami ya Bapa di El Shaddai ya Bapa, dan juga bisa Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak dia Tuhan Yesus untuk melayani-Mu Tuhan Yesus, memberikan apapun Tuhan Yesus yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pengerja-pengerja-Mu Tuhan Yesus di El Shaddai ya Bapa. Engkau tahu Tuhan Yesus kami masih berada di rumah masing-masing ya Bapa, sampai kami menunggu waktu-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa beribadah kembali ya Bapa di gereja kami ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan
Tuhan Yesus, Engkau akan tetap memerintahkan Tuhan Yesus, memberikan janji-Mu ya Bapa, dan Engkau akan menyuruh Tuhan Yesus pelayan-pelayan-Mu, pekerja-pekerja-Mu Tuhan Yesus untuk bisa melayani-Mu ya Bapa, kemanapun mereka melangkah ya Bapa, dalam lingkungan mereka Tuhan Yesus, dalam keluarga mereka ya Bapa, dimanapun Engkau mereka tempatkan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk pergumulan mereka ya Bapa, agar Engkau Tuhan Yesus tetap beserta dengan mereka dalam memberikan jalan keluar, dalam memberikan solusi dan kesehatan Tuhan Yesus, dalam mereka tetap melayani-Mu ya Bapa, dan tidak henti-hentinya Tuhan Yesus Engkau berikan api-Mu Tuhan Yesus agar tidak padam ya Bapa dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami Tuhan Yesus, Indonesia ya Bapa. Kau tahu Tuhan Yesus, pada saat ini ya Bapa, kami masih terus Tuhan Yesus menunggu Tuhan Yesus apa Tuhan Yesus penyelesaian Tuhan Yesus untuk pandemi COVID-19 ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa bila di negara kami Tuhan Yesus pandemi ini sudah mulai surut ya Bapa, dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk bulan Desember nanti ya Bapa, ketika prediksi dunia ya Bapa mengatakan akan ada gelombang ketiga ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara kami Indonesia ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Engkau yang kuasai, Engkau yang urapi Tuhan Yesus. Kami bersama-sama mengangkat kami dan berdoa Tuhan Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Engkau yang urapi Tuhan Yesus negara kami ya Bapa, tidak terjadi gelombang ketiga di dalam nama Yesus ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Engkau juga berkati Tuhan Yesus seluruh warga negara Indonesia Tuhan Yesus, agar tetap Tuhan Yesus mau melakukan protokol kesehatan ya Bapa yang ada ya Bapa, mau mengikuti Tuhan Yesus apa yang pemerintah Tuhan Yesus adakan Tuhan Yesus, pemerintah tetapkan ya Bapa, sehingga ketika kami menghadapi Tuhan Yesus menjelang tahun 2022 ya Bapa, kami tetap aman Tuhan Yesus, negara kami tetap damai sejahtera ya Bapa, dan tidak ada terjadi gelombang-gelombang pandemi selanjutnya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintahan kami, untuk Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajaran kami kabinetnya ya Bapa, dari yang terendah sampai yang tertinggi ya Bapa. Engkau juga urapi mereka ya Bapa, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesabaran ya Bapa, berikan mereka hikmat daripada-Mu ya Bapa, agar mereka bisa memimpin Tuhan Yesus negara kami ya Bapa, memberikan kebijaksanaan Tuhan Yesus yang adil dan merata ya Bapa. Dan kami berdoa untuk vaksin Tuhan Yesus yang tetap diadakan sampai pada saat ini Tuhan Yesus. Kalau ada rencana juga ada vaksin booster ya Bapa di tahun depan ya Bapa, Engkau yang mengurapi semua vaksin-vaksin yang akan beredar ya Bapa, sehingga apapun Tuhan Yesus yang diberikan Tuhan Yesus tidak memberikan efek sampingan yang membahayakan, tetapi justru memberikan kekebalan immunity Tuhan Yesus yang benar-benar Tuhan Yesus kami perlukan ya Bapa, untuk kami melangkah di tahun depan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami ya Bapa, untuk El Shaddai ya Bapa, untuk gedung-gedung gereja kami, baik itu di Jagakarsa ya Bapa maupun itu di Depok ya Bapa. Engkau lihat Tuhan Yesus, kami sedang dalam proses pembangunan ya Bapa. Tuhan, Kau menuntun Tuhan Yesus seluruh pembangunan dari awal sampai akhir sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Apapun yang diperlukan, baik dana, baik tukang-tukang ya Bapa, Engkau yang urapi Tuhan Yesus, Engkau yang kuasai ya Bapa, dan berkas-berkas izin Tuhan Yesus Engkau juga yang kuasai ya Bapa. Ketika kami Tuhan Yesus mengurusnya ya Bapa, siapapun yang Kau perintahkan untuk mengurus izin-izin gereja kami ya Bapa, Engkau berikan Tuhan Yesus kuasa-Mu ya Bapa, sehingga dia dapat bertemu dengan orang-orang Tuhan Yesus yang menolong ya Bapa, dan bisa Tuhan Yesus berkas ini Tuhan Yesus bisa selesai tepat pada waktunya ya Bapa. Dan biarkan Tuhan Yesus gereja-gereja kami Tuhan Yesus, baik di Kecapi, Jagakarsa maupun di Depok ya Bapa, bisa memberikan dampak bagi sekitarnya, bagi tetangga-tetangga ya Bapa, dan bisa memberikan kasih Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk ibadah-ibadah kami Tuhan Yesus secara online ya Bapa, dari Senin sampai Minggu Engkau juga urapi, Engkau kuasai ya Bapa, sehingga apapun Tuhan Yesus yang ditayangkan ya Bapa melalui YouTube, melalui Zoom ya Bapa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang urapi Tuhan Yesus, sehingga ada jiwa-jiwa ya Bapa yang benar-benar haus Tuhan Yesus bisa memperoleh kelegaan, bisa memperoleh kemenangan bersama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk persiapan KKR Natal kami ya Bapa. Kau urapi Tuhan Yesus setiap persiapannya, setiap rekamannya Tuhan Yesus, latihannya ya Bapa, dan semua yang terlibat ya Bapa, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan satu visi Tuhan Yesus, kesehatan Tuhan Yesus, damai sejahtera yang daripada-Mu ya Bapa, sehingga benar-benar Tuhan Yesus KKR Natal kami Tuhan Yesus, dan juga malam Natal
hari Natal Tuhan Yesus, ibadah akhir tahun juga Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang memberikan Tuhan Yesus urapan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, kalau pada tahun ini ya Bapa, Engkau Tuhan Yesus membukakan Tuhan Yesus pelayanan yang baru ya Tuhan, pelayanan diakonia Tuhan Yesus, El-Hok bakti sosial ya Bapa, dan pada tanggal 2 Desember ya Bapa, kami akan melangkah ya Bapa untuk masuk Tuhan Yesus dalam bakti sosial kami Tuhan Yesus di yayasan Tuhan Yesus yang memerlukan Tuhan Yesus uluran tangan kami ya Bapa. Tuhan, Kau urapi Tuhan Yesus semua persiapannya, Engkau urapi seluruh yang terlibat ya Bapa, baik itu tim diakonia, konselor, media, pelayanan mimbar Tuhan Yesus, hamba-Mu, hamba Tuhan Yesus akan menyampaikan firman ya Bapa, dan orang-orang yang mau terlibat bergabung dari orang-orang di luar sana ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang membukakan jalan ya Bapa, dan ketika kami akan melayani Tuhan Yesus dalam bakti sosial kami ya Bapa, Engkau ada di sana, Roh Kudus-Mu turun ya Bapa, Roh Kudus yang menyertai perjalanan kami ya Bapa, jauhkan kami Tuhan Yesus dari segala virus-virus ya Bapa, jauhkan kami Tuhan Yesus, proteksi kami ya Bapa, sehingga kami benar-benar bisa melayani-Mu ya Bapa, sampai benar-benar Tuhan Yesus ada jiwa-jiwa yang bisa kami selamatkan Tuhan Yesus demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mengangkat tangan kami Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu yang ikut beribadah di pagi hari ini ya Bapa. Engkau melihat Tuhan Yesus tangan-tangan yang terangkat ya Bapa. Engkau melihat Tuhan Yesus tandanya kami menyerah ya Bapa. Engkau yang turun tangan ya Bapa. Engkau yang berkati, Engkau yang memberikan jalan keluar setiap apapun pertanyaan, setiap apapun pergumulan, setiap apapun doa-doa yang mereka panjatkan ya Bapa. Engkau memberikan kesembuhan bagi yang menderita sakit ya Bapa. Engkau memberikan kelepasan bagi yang terikat, dan Engkau memberikan kemenangan ya Bapa bagi yang bertahan sampai pada saat ini Tuhan Yesus, mengikuti-Mu Tuhan Yesus, tanpa jemu Tuhan Yesus, tanpa ragu-ragu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk persembahan anak-anak-Mu Tuhan Yesus, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, apapun Tuhan Yesus yang telah diberikan Tuhan Yesus, Engkau urapi tangan-tangan yang memberikan ya Bapa, Engkau berkati berlipat kali ganda ya Bapa, dan biarkan persembahan yang telah diterima oleh gereja kami ya Bapa bisa benar-benar kami pakai ya Bapa untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa, dan memenangkan banyak jiwa Tuhan Yesus, sesuai Tuhan Yesus dengan kehendak-Mu ya Bapa, untuk kami bisa melayani-Mu sampai akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh pokok-pokok doa kami ya Bapa, yang kami alaskan Tuhan Yesus di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini Bapak. Biarlah Tuhan Yesus kuasa-Mu yang menyertai Bapak, Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan ya Bapak. Setiap anak-anak-Mu ya Bapak yang sudah beribadah kepada-Mu, seluruh jemaat-Mu yang sudah beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus, Engkau melihat semuanya apa yang dikerjakan, mulai dari pujian penyembahan ya Bapak, lewat firman, lewat doa Bapak, bahkan persembahan apapun yang dikerjakan, biarkan semuanya boleh ada di hadapan-Mu, boleh menyatakan kuasa-Mu ya Bapak, sehingga benar-benar yang sungguh-sungguh beribadah dan mengerjakan dengan sukacita bisa menerima berkat yang daripada-Mu. Yang melayani juga Tuhan, sempurnakan pelayanan setiap anak-anak-Mu untuk benar-benar menyatakan mukjizat-Mu, kuasa-Mu Bapa, sehingga semua yang melayani juga menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Tuhan Yesus, biarlah sepanjang minggu ini juga hamba taruhkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Berkati segala usaha pekerjaan ya Bapa, yang studi, yang sekolah, bahkan apapun yang dikerjakan, pelayanan semuanya Tuhan berkati. Berikan kesehatan, kekuatan, tutup bungkus dengan kuasa darah kudus-Mu, buat semuanya berhasil berkemenangan. Semua yang mau mengintimidasi, menggagalkan, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keluarga rumah tangga ada dalam kasih Tuhan, buat bersatu, buat sepakat. Apapun yang mau memecah belah keluarga rumah tangga, yang membuat tidak sukacita, tidak damai sejahtera, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan. Tuhan buka jalan lebih lagi Bapa, dan biarlah Tuhan kuduskan supaya ini bisa dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus memberkati. Tuhan pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya dalam damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur. Kami tutup ibadah kami pagi hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan.
Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Sekali lagi kita katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Dengan penuh keyakinan kita katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ibadah sudah selesai. Selamat melayani Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.